Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum bersama saya Zenwen Pador. Pemerintah telah melarang seluruh simbol, atribut, dan kegiatan Front Pembela Islam atau FPI di seluruh wilayah Indonesia. Pelarangan ini dituangkan dalam bentuk surat keputusan bersama SKB Kementerian di bawah Kemenko Polhukam. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menko, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Sahabat, menariknya keputusan bersama pelarangan ini ditandatangani oleh 6 kementerian dan lembaga sekaligus, yaitu Mendagri, Menkumham, Meninfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT. Saya berpendapat ada cacat formal dalam penerbitan surat keputusan bersama ini, khususnya dari sisi pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan. Tidak semua pejabat TUN yang meneken SKB ini memiliki kewenangan sesuai tugas fungsi pokoknya. Apalagi bila kita lihat langsung pengaturannya pada Undang-Undang Ormas, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sebagai dasar pengaturan organisasi kemasyarakatan. Sahabat, Undang-Undang Ormas tegas mengatur bahwa yang memiliki kewenangan langsung terkait pelarangan kegiatan sebuah ormas hanyalah Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri. Menkumham kewenangannya untuk ormas yang berbadan hukum dan Mendagri untuk ormas yang tak berbadan hukum. Secara eksplisit bisa kita lihat dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Ormas. Pasal ini mengatur bahwa ormas berbentuk badan hukum dan ormas yang tidak berbadan hukum. Ormas berbentuk badan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Nah, pengesahannya sebagai badan hukum, perkumpulan dan yayasan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Nah, apabila ormas telah mendapatkan status badan hukum, maka ormas dimaksud tidak memerlukan surat keterangan terdaftar. Surat keterangan terdaftar adalah surat keterangan yang berlaku untuk pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Ormas. Nah, siapakah yang memberikan surat keterangan terdaftar ini atau SKT? Surat keterangan terdaftar diberikan oleh Menteri bagi ormas yang memiliki lingkup nasional. Sebagaimana kita ketahui, FPI adalah ormas yang tidak berbadan hukum. Maka
untuk bisa menjadi mitra pemerintah, FPI mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar atau SKT kepada Menteri, mengingat ruang lingkup kerja FPI adalah tingkat nasional. Pasal 61 Undang-Undang Ormas juga mengatur tentang sanksi administratif terhadap ormas. Sanksi administratif terdiri dari peringatan tertulis, kemudian penghentian bantuan dan garis miring atau hibah, dan yang ketiga, penghentian sementara kegiatan dan garis miring atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Nah, peringatan tertulis diberikan sesuai kewenangannya. Untuk ormas yang berbadan hukum diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Begitu juga untuk ormas yang tidak berbadan hukum. Maka kewenangan pemberian sanksi ini diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, bagaimana halnya dengan ormas yang tidak berbadan hukum seperti FPI? Sanksi terberat sebetulnya hanyalah pencabutan SKT. Pencabutan SKT ini sebagaimana diatur dalam pasal 61 Undang-Undang Ormas tadi diberikan atau dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Karena Mendagri lah yang mengeluarkan SKT ini sebelumnya. Nah, jelaskan sahabat bahwa sebetulnya terkait dengan Undang-Undang Ormas hanya 2 menteri yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Ormas, yaitu Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri. Sekarang coba kita lihat apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara. Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 tahun 2009, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menurut Dr. Yuslim dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 47, keputusan tata usaha negara tersebut mengandung unsur-unsur antara lain penetapan tertulis, kemudian unsur badan atau pejabat tata usaha negara, kemudian tindakan hukum tata usaha negara. Nah, sahabat, unsur badan atau pejabat tata usaha negara jelas tentunya adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang menurut Undang-Undang Ormas. Nah, sebagaimana uraian di atas, terhadap FPI yang merupakan ormas yang tidak berbadan hukum, maka badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang adalah Menteri Dalam Negeri. Maka, bila pemerintah memang ingin mengeluarkan larangan kegiatan terhadap Front Pembela Islam, maka surat keputusannya cukup dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri seharusnya. Karena menteri lain dan kepala lembaga negara lain tersebut
tidak memiliki kewenangan menurut Undang-Undang Ormas. Nah, sahabat, itu kita baru bicara soal pejabat atau badan yang berwenang mengeluarkan keputusan larangan kegiatan bagi FPI. Sebagian dari aspek formal dari sebuah keputusan tata usaha negara. Belum lagi kita bicara tentang aspek formal yang lain, yaitu antara lain misalnya menyangkut prosedur dan tahapan dari keluarnya surat keputusan pelarangan ini. Nah, apalagi nanti misalnya kalau bicara soal aspek material atau aspek substansial dari surat keputusan bersama ini. Dengan demikian, menurut saya, apabila surat keputusan bersama ini sebagai sebuah basicing, sebagai sebuah keputusan, bila dia digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, besar sekali potensi kemenangannya. Saya yakin Hakim Tata Usaha Negara akan menyatakan bahwa SKB ini cacat formal. Namun sayangnya FPI tak jadi melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal peluang untuk memenangkan gugatan atas keluarnya SKB ini besar sekali. Pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa surat keputusan bersama ini cacat secara formal. Seharusnya yang membuat surat keputusan cukup Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Ormas yang merupakan pejabat yang berwenang terhadap ormas yang tidak berbadan hukum seperti FPI ini. Sekian dulu catatan hukum kita. Terima kasih atas perhatian sahabat hukum semua. Kita jumpa lagi pada edisi berikutnya. Salam.